Malam itu udara cukup dingin. Hujan yang sejak sore mengguyur belum juga reda. Rintiknya jatuh di atap rumah, menciptakan irama monoton yang biasanya membuatku cepat terlelap. Tapi entah mengapa, malam ini aku sulit tidur. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 1.15. Suamiku, Raka, tidur pulas di sebelahku beberapa jam lalu, atau setidaknya begitu yang kupikirkan. Aku sempat memeluknya tadi, mencoba mencari kehangatan, tapi dia hanya bergumam pelan, lalu membalikkan badan menghadap ke arah lain. Aku menghela napas, mencoba memaklumi. Katanya dia sedang banyak pikiran di kantor. Aku bangkit perlahan. Tenggorokanku terasa kering. Aku ingin mengambil minum ke dapur. Biasanya aku akan langsung keluar, mengambil gelas, mengisi air dari dispenser, lalu kembali ke kamar. Tapi malam ini langkahku terhenti ketika melewati koridor menuju dapur. Di rumah ini, tepat di sisi kiri koridor, ada sebuah kamar tamu. Kamar itu jarang dipakai, kecuali ketika ada kerabat atau teman yang menginap. Beberapa hari terakhir, kamar itu ditempati oleh Nadine, sahabatku sejak kuliah. Dia datang dengan alasan sedang ada pelatihan kerja di kota ini dan rumahnya cukup jauh untuk pulang setiap hari. Jujur saja, awalnya aku senang dia mau menginap. Aku pikir akan menyenangkan menghabiskan waktu bersama lagi setelah bertahun-tahun sibuk dengan urusan masing-masing. Aku bahkan menyiapkan kamar tamu dengan spray baru, pewangi ruangan, dan beberapa camilan di meja kecilnya. Nadine tampak bahagia, bahkan beberapa kali memuji betapa nyamannya rumah ini. Tapi malam itu, sesuatu membuatku berhenti di depan pintu kamar tamu itu. Ada suara. Awalnya samar, tertutup oleh suara hujan di luar. Aku mencondongkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, suara laki-laki. Aku spontan merasakan bulu kuduku berdiri. Laki-laki? Kepalaku langsung berpikir yang tidak-tidak. Bukankah tadi Raka tidur di sebelahku? Atau jangan-jangan dia ke kamar mandi lalu iseng mengobrol dengan Nadine? Tapi jam segini? Rasanya aneh. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi atau imajinasiku yang terlalu liar karena kantuk. Namun, semakin aku fokus, semakin aku sadar bahwa suara itu bukan suara asing. Itu suara yang sudah kukenal selama hampir 10 tahun pernikahan kami. Itu suara Raka. Aku menelan ludah. Dada terasa berat. Pikiran mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk yang selama ini tak pernah mau kubayangkan. Raka memang pernah dekat dengan beberapa perempuan, tapi aku selalu percaya dia setia. Aku percaya, karena selama ini dia selalu pulang ke rumah, menemaniku, dan tidak pernah ketahuan melakukan hal yang mencurigakan. Namun malam ini, hanya dari nada suaranya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku berdiri diam di depan pintu, ragu antara melangkah pergi atau tetap di sana. Rasanya tubuhku kaku, tapi otakku memerintah untuk mendengar lebih jelas. Hujan di luar sedikit mereda, membuat suara dari dalam kamar semakin mudah terdengar. Ada nada lembut di suaranya, nada yang tidak pernah kudengar lagi ketika dia berbicara padaku akhir-akhir ini. "Nggak apa-apa, kan? Kamu nyaman, kan?" Aku menutup mulutku dengan tangan, seolah ingin menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Lalu terdengar tawa kecil dari Nadine. Aku bisa mengenalinya dengan sangat jelas. Itu tawa renyahnya, yang biasanya terdengar saat kami mengobrol tentang hal lucu di masa kuliah. Tapi malam ini, tawanya terdengar berbeda. Ada kelembutan yang terlalu intim di sana. Aku mulai merasa mual. Langkahku mundur satu kali, lalu berhenti. Hatiku berteriak untuk segera membuka pintu itu dan mengakhiri semuanya, tapi otakku menahan. Tunggu, pastikan dulu. Aku berdiri mematung selama hampir 1 menit. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jantungku berdegup kencang, membuat darah di kepalaku berdesir seperti ombak. Tiba-tiba, suara dari dalam terdengar lebih jelas lagi, karena mungkin posisi mereka berubah. Suara Raka, suamiku, berbisik dengan nada yang tak pernah lagi dia pakai padaku. "Sayang." Aku menutup mata. Kata itu menusuk telingaku seperti jarum tajam. Suamiku memanggil, "Sayang," pada Nadine. Sahabatku sendiri. Lututku mulai lemas. Aku berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Suara di dalam kamar kembali terdengar,
Tapi aku tidak lagi fokus pada detailnya. Aku hanya tahu, nada suara mereka terlalu akrab, terlalu intim, dan terlalu menyakitkan. Selama ini aku menganggap Nadine seperti saudara sendiri. Kami sering saling membantu, bahkan dia yang jadi penghubung saat aku dan Raka dulu bertengkar hebat. Ironisnya, justru dia yang kini mengambil tempatku di hati Raka. Aku mengingat semua momen yang kami lalui bersama, berbagi makanan, tertawa di ruang tamu, menonton drama sambil ngemil keripik. Nadine bahkan beberapa kali meminjam bajuku, dan aku meminjam miliknya. Kini, tiba-tiba semua itu terasa menjijikkan. Hujan di luar kembali deras, tapi suara itu tetap tembus ke telingaku. Suara tarikan napas mereka, tawa kecil, dan kemudian keheningan sesaat. Lalu terdengar lagi suara Raka, pelan namun sangat jelas. "Terima kasih, sayang." Darahku seperti berhenti mengalir. Kata itu, "terima kasih," diikuti dengan panggilan sayang, membuatku yakin mereka baru saja selesai melakukan sesuatu yang tidak pernah boleh terjadi di antara mereka. Aku berdiri di depan pintu kamar tamu, tubuh gemetar, mataku panas, dan dadaku terasa seperti ditekan oleh batu besar. Malam yang tadinya hanya terasa dingin kini berubah menjadi malam terburuk dalam hidupku. Aku belum memutuskan apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan berpura-pura tidak mendengar ini. Malam itu, tanpa sadar, aku melangkah mundur perlahan. Tapi bukan untuk kembali ke kamar. Aku melangkah untuk memanggil seluruh keluarganya yang ada di rumah. Aku berdiri terpaku di koridor, tepat di depan pintu kamar tamu. Hujan di luar memang deras, tapi suara dari dalam kamar jauh lebih menusuk telinga daripada suara air yang jatuh dari langit. Kata, "sayang," itu terus terputar di kepalaku. Tidak salah lagi, itu suara Raka. Suara yang selama ini menemaniku, suara yang dulu membisikkan janji setia di pelaminan. Dan sekarang, suara itu digunakan untuk memanggil Nadine, sahabatku sendiri. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin aku salah dengar, mungkin itu bercanda, mungkin mereka cuma ngobrol. Tapi setiap alasan yang kucoba buat, buyar begitu saja oleh nada suara mereka yang terlalu lembut, terlalu dekat, terlalu mesra. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering, bukan lagi karena haus, tapi karena rasa takut bercampur amarah yang mendadak membuncah. Suara kain bergesekan terdengar samar dari dalam kamar. Aku membayangkan mereka duduk dekat, atau jangan-jangan berbaring di tempat tidur yang kupasang spray baru untuk Nadine. "Raka, kalau ketahuan gimana?" Suara Nadine pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku serasa diremas. "Aku nggak akan biarin itu terjadi." "Aku janji," jawab Raka cepat. "Janji? Janji untuk apa? Melindungi hubungan mereka dari ketahuan?" Aku menutup mulut dengan kedua tangan, takut kalau aku mengeluarkan suara yang akan membuat mereka sadar aku di sini. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya terdengar di telinga sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika aku membuka pintu sekarang, semua akan terbongkar. Tapi bagian lain dari diriku ingin mendengar lebih banyak. Entah untuk apa, mungkin supaya aku punya bukti lebih kuat, atau mungkin karena bagian dalam diriku masih berharap semua ini hanya salah paham. Tapi kemudian, Raka bicara lagi, dan harapan itu hancur. "Kamu nggak tahu betapa aku kangen kayak gini, sama kamu," katanya dengan nada penuh rindu. Kepalaku berputar. Selama ini aku tidur di ranjang yang sama dengannya, duduk di meja makan yang sama, hidup di rumah yang sama, tapi ternyata dia kangen dengan perempuan lain, dan perempuan itu sahabatku sendiri. Suara Nadine terdengar lagi, kali ini sedikit tertawa. "Kamu keterlaluan, Rak, kalau terus kayak gini, nanti aku yang rugi. Kita sama-sama rugi kalau nggak ketemu." "Aku nggak peduli, asal bisa kayak gini sama kamu," jawab Raka tanpa ragu. Tanganku mengepal. Kuku-kuku menusuk telapak tanganku sendiri. Rasanya darahku mendidih. Sekilas aku teringat saat Nadine baru datang beberapa hari lalu. Dia memuji Raka karena selalu sabar menghadapi sifatku. Aku menanggapinya dengan tawa, mengira itu cuma basa-basi. Sekarang, aku menyadari betapa bodohnya aku yang membiarkan mereka dekat tanpa batas. Kedua kakiku seperti berakar di lantai, tak mampu bergerak. Tapi telingaku tetap terjaga,
menangkap setiap kata dari dalam kamar. Ada suara desahan pelan. Bukan desahan karena lelah atau menguap, tapi desahan yang hanya keluar dari mulut seseorang yang sedang menikmati sesuatu. Aku ingin berteriak, ingin menggedor pintu itu sekuat tenaga, tapi aku tahu kalau aku melakukannya sekarang, amarahku mungkin akan meledak terlalu cepat, sebelum aku sempat menunjukkan bukti di depan semua orang. Karena itulah aku menahan diri. Kepalaku tertunduk, tapi mataku memejam erat. Air mata mulai menggenang, bukan karena lemah, tapi karena rasa sakit yang terlalu kuat untuk ditahan. Aku berpikir cepat, jika aku memanggil keluarganya sekarang, aku bisa membuat mereka menyaksikan langsung. Mereka akan tahu aku tidak mengada-ada. Mereka akan tahu siapa sebenarnya Raka dan Nadine. Tapi aku juga sadar, waktu tidak berpihak padaku. Suara dari dalam kamar mulai mereda, dan aku mendengar langkah pelan di lantai. Mungkin mereka sedang membereskan diri, atau mungkin akan segera keluar. Aku menahan napas, lalu mundur selangkah demi selangkah, pelan sekali agar tidak menimbulkan suara. Aku berdiri di ujung koridor, memandang pintu kamar tamu itu dengan pandangan yang sudah berubah. Itu bukan lagi pintu yang kubuka untuk menyambut sahabatku. Itu adalah pintu yang menyembunyikan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Saat itulah, aku mendengar kalimat terakhir yang mematahkan segalanya. "Terima kasih, sayang," ucap Raka dengan suara lembut, seperti baru saja selesai memberi hadiah pada seseorang yang sangat dia cintai. Suaranya begitu jelas, begitu tulus, dan itulah yang membuatnya paling menyakitkan. Aku memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, aku melihat bayangan mereka, tersenyum, saling memandang, mungkin masih menyentuh satu sama lain. Lututku gemetar, tapi aku memaksa diriku berdiri tegak. Aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Aku melangkah menuju kamar mertua yang ada di lantai bawah. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Aku akan memanggil mereka. Aku akan membuat semua orang tahu. Jika Raka memilih mengkhianatiku di rumah ini, di bawah atap yang sama, maka dia akan merasakan kehancuran itu di tempat yang sama. Aku menuruni tangga dengan hati yang semakin membara. Bunyi hujan di luar kini terdengar seperti genderang perang. Malam ini, mereka pikir aku tidak tahu. Malam ini, mereka pikir aku akan diam. Tapi sebentar lagi, mereka akan sadar bahwa aku sudah mendengar segalanya. Dan ketika pintu kamar itu terbuka, tidak hanya aku yang akan berdiri di sana. Akan ada saksi, akan ada mata-mata yang melihat, dan tidak akan ada tempat untuk mereka bersembunyi. Badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Tanganku sudah mengepal sejak aku melangkah ke arah kamar mertua. Napas terasa memburu, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang mendidih di dada. Setiap langkah menuruni tangga membuat detak jantungku semakin kencang. Aku tidak peduli kalau wajahku basah oleh air mata. Aku tidak peduli kalau suaraku akan bergetar. Malam ini, aku ingin semuanya selesai. Di ruang tamu yang remang, aku melihat mertua duduk di sofa. Mungkin terbangun karena suara hujan yang deras atau karena televisi yang masih menyala tanpa suara. Iparku, Lila, sedang sibuk dengan ponselnya. "Ada apa, Nak?" tanya mertuaku, suaranya tenang tapi matanya memerhatikan wajahku yang pasti terlihat kacau. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mereka satu persatu. "Ikut saya, sekarang," ucapku lirih, tapi penuh tekanan. Mereka saling pandang, bingung, tapi tetap berdiri mengikuti langkahku. Lila meletakkan ponselnya di meja, sementara mertuaku mematikan televisi. Aku memimpin mereka menaiki tangga, langkahku mantap meskipun tubuhku terasa bergetar. Sampai di depan pintu kamar tamu, aku berdiri tegak. Suara di dalam sudah tidak seramai tadi, tapi aku tahu mereka masih di sana. Aku bisa mendengar bunyi kain bergesek dan bisikan samar. Aku menoleh pada mertuaku. "Saya mau kalian lihat sendiri," kataku. Sebelum ada yang sempat bertanya, aku mengangkat tanganku dan mengetuk pintu keras-keras. Duk, duk, duk. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Buka pintunya, sekarang," suaraku meninggi. Ada suara tergesa dari dalam. Bunyi langkah kaki, bunyi sesuatu terjatuh ke lantai, lalu suara Nadine, gemetar, "Bentar, tunggu. Jangan tunggu-tunggu,
bentakku sambil kembali menghantam pintu. Buka sekarang. Mertuaku dan Lila berdiri di belakangku, wajah mereka mulai menegang. Mereka belum tahu sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi aku bisa melihat rasa curiga mulai tumbuh di mata mereka. Kunci pintu berputar, lalu pintu terbuka sedikit. Nadine berdiri di sana, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan baju tidurnya kusut. Matanya membesar saat melihat aku berdiri bersama mertua dan Lila. Ada apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku mendorong pintu itu lebih lebar, dan di dalam, berdiri Raka. Wajahnya juga pucat, keringat di dahinya belum sempat mengering. Kaosnya kusut, rambutnya berantakan. Semua orang terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Aku menatap mereka bergantian. Mau jelasin apa? Sekarang, tanyaku dingin. Raka membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Nadine menunduk, mencoba menghindari tatapanku. Jawab, suaraku meninggi, membuat Lila tersentak. Aku cuma ngobrol sama Nadine, kata Raka akhirnya, suaranya bergetar. Aku tertawa pendek, tapi itu bukan tawa bahagia. Obrolan macam apa yang jam segini, di kamar tamu, pintu dikunci, baju kusut, dan kalian manggil-manggil, sayang? Mata mertuaku membelalak. Apa? Suaranya meninggi, kini memandang Raka dengan tatapan marah. Lila maju selangkah. Kalian berdua? Dia tidak melanjutkan, tapi semua orang tahu arah pertanyaannya. Raka mencoba mendekatiku. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Jangan panggil aku sayang, bentakku, membuat dia terhenti di tempat. Aku melangkah masuk ke kamar, menunjuk ke tempat tidur yang kusut. Kalian pikir aku nggak dengar? Dari depan pintu aku dengar semua. Terima kasih, sayang, itu kata-kata terakhir yang keluar dari mulut kamu, Raka. Dan aku yakin itu bukan ucapan untuk istrimu. Wajah Nadine semakin merah, entah karena malu atau takut. Dia mencoba bicara, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu arti suara-suara yang aku dengar tadi? Mertuaku maju, suaranya berat. Raka, jawab jujur. Apa yang kamu lakukan sama Nadine di kamar ini? Raka menunduk, tidak sanggup menatap ibunya. Keheningan itu cukup menjadi jawaban. Lila menghela napas tajam. Astaga, kalian benar-benar di rumah ini? Di rumah istrimu? Dengan sahabatnya sendiri? Aku merasa dadaku sesak, tapi juga ada kepuasan kecil melihat mereka tidak bisa mengelak. Malam ini, aku tidak sendirian. Keluarga suami berdiri di pihakku. Aku mendekat ke arah Raka, jarak kami tinggal 1 langkah. Kamu pikir aku nggak akan tahu? Kamu pikir kamu bisa sembunyi? Kalian berdua, kalian menjijikkan. Nadine menitikkan air mata, tapi aku tidak merasa iba. Aku minta maaf. Katanya lirih. Minta maaf? Kamu hancurin rumah tanggaku, dan yang bisa kamu bilang cuma, minta maaf. Suaraku bergetar karena menahan marah. Kamu tidur di ranjang yang aku siapkan, makan makanan yang aku masak, lalu merebut suamiku. Kamu perempuan macam apa? Mertuaku memandang Nadine dengan tatapan tajam. Keluar dari rumah ini. Sekarang. Nadine terisak. Tante, aku. Keluar, suara mertuaku tegas, tidak memberi ruang untuk debat. Lila berjalan ke lemari kecil di kamar itu, mengambil tas Nadine, lalu melemparkannya ke arah pintu. Ambil barangmu dan pergi. Malam ini juga. Raka mencoba bicara. Bu, tolong, ini salahku, jangan salahin dia. Mertuaku menoleh tajam. Oh, aku juga nggak lupa sama kamu. Kamu memalukan, Raka. Kamu tega mempermalukan istrimu sendiri di rumah ini, di depan keluarga. Aku berdiri di sana, merasakan amarahku bercampur dengan rasa puas melihat mereka tidak lagi punya tempat bersembunyi. Nadine mengambil tasnya dengan tangan gemetar. Dia berjalan keluar tanpa menatapku, hanya menunduk. Lila mengikutinya sampai pintu depan untuk memastikan dia benar-benar pergi. Tinggal aku, Raka, dan mertuaku di kamar tamu itu. Aku memandangnya dingin. Nikmati malam ini, Rak.
Karena ini awal dari akhir yang akan aku pastikan hancur untuk kamu. Dia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Mertuaku berdiri di sampingku, menepuk bahuku. Nak, kamu kuat. Kami di pihakmu. Aku mengangguk, meski air mata kembali jatuh. Malam itu, aku tahu satu hal, rasa sakit ini akan kubayar lunas. Dan Raka akan merasakan kehancuran yang sama. Langkah-langkah cepat terdengar di lantai bawah ketika Lila kembali dari mengantar Nadine keluar rumah. Hujan deras membuat udara malam semakin dingin, tapi di dalam rumah ini, suasana terasa membara. Aku berdiri di depan pintu kamar tamu bersama Raka dan mertuaku. Wajah Raka pucat, matanya tidak berani menatapku. Aku bisa melihat rasa malu, atau mungkin takut, menyelimuti dirinya. Tapi itu bukan masalahku lagi. Aku melangkah ke ruang tengah. Kita selesaikan ini di depan semua orang, kataku tajam. Mertuaku mengangguk. Betul. Biar semua dengar. Kami bertiga turun ke bawah. Di ruang keluarga, ayah mertua yang sejak tadi tidur di kamar terbangun karena suara ribut. Dia duduk di kursi sambil memicingkan mata, mencoba memahami situasi. Ada apa ini malam-malam ribut? Suaranya berat, masih terdengar kantuk. Aku berdiri di tengah ruangan, memandang semua orang. Pak, maaf kalau saya membangunkan. Tapi malam ini saya menemukan sesuatu yang mungkin Bapak nggak akan percaya kalau saya cuma cerita. Ayah mertua menatapku lekat-lekat. Apa maksudmu? Aku menoleh ke arah Raka. Kamu yang jelasin, atau aku yang jelasin? Raka diam. Tangannya mengepal, tapi kepalanya tertunduk. Mertuaku yang sejak tadi menahan emosi akhirnya bicara. Pak, anakmu ini ketahuan di kamar tamu bersama Nadine. Ayah mertua langsung menegakkan tubuhnya. Apa? Bukan cuma ngobrol, Pak, lanjutku, suaraku mulai bergetar. Saya dengar sendiri dari depan pintu. Mereka panggil-panggilan, sayang, dan saya tahu mereka baru saja selesai melakukan sesuatu yang tidak pantas di rumah ini. Ruangan hening. Hanya terdengar suara hujan deras di luar. Wajah ayah mertua memerah. Dia memandang Raka tajam. Itu betul? Raka masih menunduk, tidak menjawab. Jawab, Raka, bentak ayah mertua, kali ini suaranya menggelegar. Iya, jawab Raka akhirnya, pelan sekali. Aku hilaf. Kata itu, hilaf, membuat darahku mendidih. Hilaf? Kamu sebut ini hilaf? Ini bukan hilaf, ini pilihan. Kamu yang memutuskan untuk mengkhianati aku dengan sahabatku sendiri. Lila masuk ke ruangan dengan wajah marah. Kakak nggak cuma nyakitin Mbak, tapi juga mempermalukan keluarga ini. Semua orang kenal Nadine, Kak. Gimana kalau sampai berita ini nyebar? Ayah mertua menggeleng pelan, seolah tidak percaya. Kamu tega sekali, Raka. Istrimu ini udah jadi bagian keluarga kita, dan kamu malah lakukan ini di rumah sendiri. Mertuaku duduk di kursi, wajahnya penuh kekecewaan. Sejak kecil ibu ajarin kamu buat menghargai orang, apalagi pasangan hidup. Tapi ternyata, kamu nggak lebih dari laki-laki yang nggak tahu diri. Aku berdiri di sana, memandang semua reaksi itu dengan hati yang campur aduk. Ada sedikit rasa lega karena aku tidak sendirian, tapi juga rasa sakit yang masih membekas seperti luka baru. Raka mencoba mendekat ke arahku. Aku minta maaf, aku nggak tahu kenapa aku bisa. Berhenti, potongku cepat. Kamu tahu persis kenapa. Kamu mau, dan kamu menikmati. Jangan pura-pura nggak sadar sama pilihan yang kamu buat. Wajah Lila semakin tegang. Aku nggak ngerti, Kak. Mbak udah setia, nggak pernah macam-macam, selalu ada buat kakak. Terus apa kurangnya sampai kakak nyari di luar, apalagi sama teman dekatnya sendiri? Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi tidak berkata apa-apa. Ayah mertua mencondongkan tubuhnya ke depan. Mulai malam ini, kamu keluar dari kamar itu. Tidur di ruang tamu, atau dimanapun yang kamu mau, tapi jangan satu ranjang sama istrimu. Kamu udah melampaui batas. Mertuaku menatapku, lalu menepuk tanganku. Nak, ibu tahu ini berat. Tapi ibu mau kamu tahu, kamu nggak sendirian.
Kita semua di pihakmu. Aku mengangguk pelan. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena sedikit rasa terhibur oleh dukungan itu. Lila melipat tangan di dada. Dan soal Nadine, dia nggak akan pernah injak rumah ini lagi. Dia udah kita usir, dan kalau dia berani muncul, biar aku yang urus. Aku menarik napas panjang. Terima kasih. Tapi, ini belum selesai. Aku nggak akan diem. Aku akan pastikan mereka berdua merasakan kehancuran yang sama seperti yang aku rasakan malam ini. Semua orang terdiam mendengar kalimat itu. Raka mengangkat wajahnya, menatapku. Ada ketakutan di matanya. Kamu mau ngapain? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis, tapi itu bukan senyum ramah. Kamu akan tahu, cepat atau lambat. Ayah mertua menggeleng, suaranya berat. Kamu sudah membuat kesalahan besar, Nak. Dan aku nggak yakin kamu bisa membenarkannya. Raka mencoba membuka mulut, tapi aku sudah melangkah pergi menuju kamar. Aku tidak mau lagi mendengar pembelaan yang sama sekali tidak ada artinya. Di belakangku, aku bisa mendengar suara mertuaku memarahi Raka habis-habisan. Suara Lila yang menegaskan bahwa keluarganya tidak akan membiarkan ini lewat begitu saja. Suara ayah mertua yang berat, penuh kekecewaan. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, lalu bersandar di belakangnya. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini ada api yang menyala di dalam diriku. Malam ini mereka pikir semuanya sudah selesai hanya karena mereka ketahuan. Tapi bagiku, ini baru permulaan. Aku akan pastikan, setiap langkah yang mereka ambil setelah ini akan penuh rasa takut. Setiap malam yang mereka jalani akan dibayangi kegelisahan. Dan setiap kebahagiaan yang mereka coba bangun, akan aku hancurkan. Karena mereka telah mengambil sesuatu yang tak ternilai dariku, dan aku tidak akan pernah memaafkan. Suasana di ruang keluarga malam itu seperti medan perang tanpa senjata. Hanya suara hujan dan sesekali petir yang menyambar dari luar, tapi ketegangan di dalam rumah jauh lebih menggetarkan. Raka duduk di kursi panjang, tubuhnya merosot, wajah tertunduk. Ayah mertua duduk di seberangnya, menatapnya dengan sorot mata yang membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Mertuaku duduk di sebelah ayah mertua, tangannya terlipat di dada, rahangnya mengeras. Lila berdiri, bersandar di dinding, tapi jelas terlihat dari gerak tubuhnya kalau dia siap melontarkan kalimat pedas kapan saja. Aku duduk di ujung sofa, mencoba menjaga jarak fisik dan emosional dari Raka. Rasanya kalau aku duduk terlalu dekat, aku bisa saja meledak lagi. Jadi, suara ayah mertua akhirnya memecah keheningan, berat dan dalam, kamu memang melakukannya. Raka tidak langsung menjawab. Tangannya mengusap wajah, lalu menunduk lagi. Iya, Pak, aku hilaf. Mertuaku mendengus tajam. Hilaf itu kalau kamu melangkah sekali dan sadar itu salah. Tapi ini, kalian sudah berencana. Kalian sudah sepakat. Ini bukan hilaf, Raka, ini pengkhianatan. Lila maju satu langkah. Dan yang paling bikin aku jijik, kamu melakukannya sama teman dekat istrimu sendiri. Teman yang Bak anggap kayak saudara. Kamu pikir kami bisa terima itu? Raka membuka mulut, tapi Lila langsung memotong. Jangan jawab. Aku nggak mau dengar alasan basi. Aku menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Bukan karena aku tidak punya yang mau diucapkan, tapi karena aku tahu, kata-kata keluarganya lebih tajam saat ini daripada kalimat apapun dariku. Ayah mertua mencondongkan tubuh ke depan, suaranya bergetar menahan marah. Kamu memalukan keluarga ini. Kalau orang luar tahu, apa kata mereka? Istrimu perempuan baik-baik, sudah kami anggap anak sendiri. Dan kamu malah menginjak harga dirinya di rumah ini. Mertuaku menambahkan, mulai malam ini, kamu tidur di ruang tamu. Dan soal Nadine, dia nggak akan pernah lagi injak rumah ini. Kalau aku dengar dia muncul, aku sendiri yang akan usir dia. Lila menyambung, matanya menatap tajam ke Raka. Kamu pikir ini cuma urusan kalian bertiga? Enggak. Ini urusan kami semua. Kamu bikin malu satu keluarga. Raka masih mencoba bertahan dengan nada rendah. Aku nyesel. Penyesalan gak bisa menghapus apa yang udah kamu lakuin, potong ayah mertua tajam. Yang kamu lakuin bukan kesalahan kecil.
Ini, penghancuran. Aku menarik napas panjang. Kata, penghancuran, itu tepat sekali. Mereka telah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Mertuaku menoleh padaku. Nak, kamu nggak sendirian. Kami akan ada di pihakmu. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, kami siap dukung. Kalau kamu mau lawan, kami juga akan bantu. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang lagi. Terima kasih, Bu. Tapi, aku nggak akan pergi. Belum. Aku masih punya urusan di sini. Semua orang menatapku, seolah menunggu penjelasan. Aku hanya menatap Raka, lalu berkata pelan tapi tegas, kamu mungkin pikir aku cuma akan nangis dan terima keadaan. Tapi kamu salah besar. Aku akan pastikan kamu dan dia menyesal, bukan cuma hari ini, tapi seumur hidup. Sorot mata Raka berubah. Ada rasa takut yang berusaha dia sembunyikan, tapi aku melihatnya jelas. Lila tersenyum miring. Mbak, kalau butuh bantuan, bilang aja. Aku paling seneng kalau ada kesempatan bikin mereka nggak tenang hidupnya. Ayah mertua menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang jelas, mulai malam ini, Raka bukan lagi orang yang kami banggakan. Dia laki-laki yang memalukan. Raka mencoba membela diri lagi. Pak, Bu, aku. Sudah, potong mertuaku, kali ini suaranya keras. Kamu pikir kami mau dengar alasanmu? Kamu nggak pantas lagi ngomong soal kesetiaan, soal cinta, atau soal rumah tangga. Aku memandang Raka, menatapnya lama tanpa berkata-kata. Diamku bukan berarti aku kalah. Diamku adalah tanda bahwa aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar marah. Lila akhirnya duduk, tapi sikapnya tetap tegang. Kalau dia nggak mau keluar dari rumah, setidaknya dia keluar dari kamarmu, Mbak. Aku nggak mau bayangin dia masih tidur di sebelahmu kayak nggak ada apa-apa. Aku mengangguk. Iya. Mulai malam ini, dia nggak akan ada di kamarku. Ayah mertua berdiri, menatap Raka sekali lagi. Dengar itu, Raka? Angkat barangmu dari kamar istrimu. Sekarang. Raka menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. Tanpa protes, dia bangkit dan naik ke kamar untuk mengambil barang-barangnya. Begitu dia hilang dari pandangan, mertuaku memegang tanganku. Nak, kalau kamu butuh bicara, pintu kamarku selalu terbuka. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi yang aku butuh sekarang cuma satu, kekuatan untuk membalas. Lila mengangguk mantap. Kalau gitu, kita mulai kumpulin semua yang bisa kita pakai. Aku tahu, sejak malam itu, hubungan kami bukan lagi sekadar menantu dan keluarga suami. Kami sekarang adalah sekutu, dengan satu tujuan yang sama, membuat Raka dan Nadine membayar setiap luka yang mereka berikan. Malam itu, meski hujan di luar masih deras, aku merasa ada badai yang lebih besar yang siap aku lepaskan. Dan badai itu akan menghantam mereka berdua tanpa ampun. Pagi setelah malam penuh ledakan emosi itu, suasana rumah terasa berbeda. Raka sudah tidak lagi tidur di kamar kami. Dia memilih terbaring di sofa ruang tamu, wajahnya lesu, tapi aku sama sekali tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanyalah satu, langkah pertama. Aku duduk di meja makan sambil menyeruput kopi, mataku menatap layar ponsel. Tidak untuk melihat pesan darinya, aku bahkan sudah memblokir semua aksesnya, tapi untuk mulai menyusun daftar. Daftar ini bukan daftar belanja atau pekerjaan rumah, ini adalah daftar penghancuran. Di atas kertas, aku menulis. Target, Nadine Oraka. Kumpulkan bukti selengkap mungkin. Cari kelemahan finansial mereka. Rusak reputasi Nadine di lingkar sosialnya. Buat Raka kehilangan kepercayaan dari lingkungan kerja. Pecah persahabatan dan relasi mereka sedikit demi sedikit. Lila duduk di hadapanku, mengunyah roti sambil melirik kertas itu. Serius banget nih, Mbak. Ini kayak briefing operasi militer. Aku tersenyum tipis. Memang. Dan kita harus main bersih, supaya mereka nggak bisa balas balik. Mertuaku muncul dari dapur membawa piring berisi pisang goreng. Kalau kamu butuh cerita tambahan soal Nadine, aku punya beberapa teman arisan yang kenal dia. Katanya,
Dia itu memang punya kebiasaan nyoba deketin suami orang. Aku menatap mertuaku. Kalau benar, itu bisa jadi senjata. Kalau aku bisa tunjukkan ke lingkarannya bahwa dia predator rumah tangga, dia nggak akan punya tempat lagi di pergaulan. Lila menyeringai. Oke, berarti tugas aku cari info di media sosialnya. Aku tahu semua cara buat ngegali jejak orang. Ayah mertua yang sedari tadi membaca koran akhirnya bersuara. Kalau soal Raka, aku bisa hubungi teman di kantornya. Nggak perlu langsung serang. Kita bikin pelan-pelan, biar dia pikir hidupnya aman, padahal tanah di bawahnya udah mulai runtuh. Aku mengangguk. Itu yang aku mau. Aku nggak mau balas dendam dalam satu malam. Aku mau mereka merasakan hancur sedikit demi sedikit, seperti aku yang harus menelan sakit ini pelan-pelan. Malam itu, saat Raka sudah tidur di sofa, aku masuk ke kamarku. Aku ambil ponselnya yang dia letakkan di meja dekat ruang tamu. Dia sudah memberi kunci layar baru, tapi aku tahu pola pikirnya. Kode sandinya pasti masih kombinasi tanggal lahir adiknya, terlalu mudah ditebak. Dan benar saja, hanya sekali coba, ponsel itu terbuka. Aku langsung membuka galeri, dan di sanalah semuanya terhampar. Foto-foto Nadine, sebagian diambil di tempat yang jelas bukan area publik. Chat mereka pun lebih kejam dari yang kubayangkan, panggilan sayang, rencana ketemuan, bahkan beberapa screenshot transfer uang. Tanganku bergetar, tapi bukan karena sedih. Ini adalah amunisi. Aku memindahkan semuanya ke flash disk kecil yang sudah kusiapkan, lalu menghapus jejaknya. Tidak ada yang berubah di ponselnya, jadi dia tidak akan sadar. Keesokan harinya, aku menghubungi salah satu teman lama kami, Rini, yang dulu sering nongkrong bareng tapi sekarang jarang bertemu. Aku tahu Rini masih aktif di komunitas yang sama dengan Nadine. Rin, kataku setelah basa-basi sebentar, aku cuma mau cerita, tapi tolong jangan bilang siapa yang ngomongnya. Rini, yang kupahami selalu haus gosip, langsung antusias. Waduh, cerita apa? Serius amat nadanya. Aku menurunkan suara. Aku cuma, nggak mau ada korban lain. Kamu kenal Nadine, kan? Aku baru tahu, dia ternyata udah beberapa kali dekat sama suami orang. Dan terakhir, dia coba masuk rumah tangga aku. Sengaja aku tidak memberi semua detail. Biarkan imajinasi Rini yang bekerja, karena gosip yang samar justru lebih cepat menyebar. Rini terdiam sejenak. Serius? Kirain dia orangnya kalem. Aku menghela napas panjang, dibuat-buat. Kalem di depan, tapi ternyata menusuk dari belakang. Sebelum menutup telepon, aku sudah tahu kabar ini akan beredar. Dan memang, 3 hari kemudian, aku mendengar kabar dari Lila bahwa beberapa teman Nadine mulai menjauh. Ada yang bahkan menghapus fotonya dari unggahan lama. Sementara itu, ayah mertua bergerak pelan. Dia menghubungi seorang teman lama yang kebetulan adalah atasan di divisi berbeda di kantor Raka. Tidak langsung menjatuhkan, tapi membocorkan bahwa Raka sedang punya masalah integritas di rumah tangga, melibatkan istri orang lain. Di dunia kerja, isu integritas bisa merusak karir secepat isu kinerja. Aku tahu Raka mulai resah ketika pulang suatu sore dengan wajah tegang. Di kantor ada yang nyebarin gosip, katanya lirih sambil menatapku. Aku hanya mengangkat alis, pura-pura tidak peduli. Oh ya? Semoga gosipnya nggak terlalu buruk. Dia memandangku lama, seolah ingin menuduh, tapi tidak berani. Dan itu membuatku semakin yakin untuk melangkah. Bukti-bukti yang kukumpulkan dari ponselnya tidak kusimpan untuk serangan langsung. Aku menggabungkannya dengan screenshot pesan-pesan lama di ponselku, foto saat mereka terlihat berdua di acara tertentu, dan beberapa percakapan dari orang yang pernah melihat mereka bersama. Aku menyusunnya rapi dalam folder digital yang terkunci, dengan salinan di flash disk. Folder itu kuberi nama sederhana, warisan. Karena inilah yang akan menjadi warisan kehancuran mereka. Nadine selama ini punya lingkar pertemanan yang cukup kuat, sementara Raka punya beberapa rekan kerja yang loyal. Targetku adalah membuat mereka kehilangan dukungan itu. Aku mulai dengan Nadine. Dengan bantuan Lila, kami membuat akun anonim di media sosial yang hanya berisi testimoni dari beberapa wanita yang mengaku pernah hampir kehilangan suaminya karena Nadine. Tidak semua testimoni itu nyata,
Tapi semua disajikan dengan gaya cerita yang meyakinkan, lengkap dengan detail yang membuatnya sulit dibantah. Efeknya cepat. Nadine mulai menutup kolom komentar di semua postingannya, dan dari sumber yang kudapat, dia mulai curiga pada semua orang. Untuk Raka, aku biarkan gosip di kantornya tumbuh liar. Tidak ada yang lebih menghancurkan daripada rasa tidak aman yang konstan, perasaan bahwa semua orang membicarakanmu di belakang. Malam itu, setelah semua anggota keluarga tidur, aku berdiri di depan jendela kamarku, memandang keluar. Hujan turun lagi, seperti malam pertama saat aku menemukan mereka. Bedanya, kali ini aku tidak merasa hancur. Aku merasa kuat. Mereka mungkin mengira aku akan jatuh dan tidak bangkit lagi. Tapi justru dari runtuhan itulah aku membangun diriku menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi mereka. Perang ini baru dimulai. Dan aku akan pastikan mereka berdua kalah telak. 3 minggu setelah aku mulai menyusun langkah-langkah itu, jaring yang kutenun sudah semakin rapat. Setiap utasnya mengarah pada satu titik, kehancuran Raka dan Nadine. Pagi itu, aku duduk di teras rumah mertua sambil menyeruput teh panas. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi pikiranku sudah seterang siang. Hari ini, aku akan menarik pelatuknya. Lila mengirimkan pesan singkat di grup kecil kami. Akun sudah siap. Materi siap posting. Countdown, 3, 2, 1. Dalam hitungan detik, akun anonim yang kami kelola mulai mengunggah foto-foto dan chat Raka dengan Nadine. Tidak semua vulgar, tapi cukup untuk membuat siapapun mengerti hubungan mereka bukan sekadar teman dekat. Bukti transfer uang, foto berdua di kamar hotel, dan tangkapan layar panggilan video tengah malam, semuanya disusun seperti cerita bersambung. Setiap postingan diakhiri dengan hashtag, "Jangan ganggu rumah tangga orang." Lila juga menyebarkan postingan itu ke beberapa grup gosip online yang populer di kota kami. Efeknya instan. Dalam waktu 1 jam, Nadine menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Siangnya, aku menemui salah satu teman arisan mertuaku yang sangat berpengaruh, Bu Ratna. Dengan tenang, aku memberinya flash disk berisi semua bukti yang kubuat. Aku nggak minta apa-apa, Bu. Aku cuma nggak mau ada korban lain. Bu Ratna hanya tersenyum miring. Sayang, di lingkaran ini, berita seperti ini tidak sekadar beredar, tapi berkembang. Serahkan padaku. Aku tahu artinya, Nadine akan dihapus secara sosial. Tidak akan ada lagi undangan arisan, pesta ulang tahun, atau acara komunitas untuknya. Di dunia mereka, itu sama saja dengan pengasingan. Sorenya, aku melihat status WhatsApp beberapa kenalan Nadine. Banyak yang memposting kalimat sindiran halus seperti, "Teman yang menusuk dari belakang itu lebih tajam dari pisau," atau "Jangan ambil milik orang kalau tidak mau hidupmu diambil." Aku tersenyum puas. Ayah mertua bergerak sesuai rencana. Dia mengirimkan email anonim ke HRD kantor Raka, menyertakan beberapa bukti hubungan terlarang itu. Dalam email itu, disebutkan bahwa perilaku seperti ini tidak mencerminkan integritas pegawai yang memegang posisi Raka. Efeknya datang 2 hari kemudian. Raka pulang lebih awal, wajahnya pucat. Mereka mau aku cuti sementara, katanya untuk evaluasi internal, ucapnya dengan suara berat. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Mungkin mereka butuh pegawai yang lebih setia. Dia ingin marah, tapi sadar posisinya lemah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan memperjelas bahwa aku tahu lebih banyak daripada yang dia kira. Nadine mencoba melawan. Dia menghubungiku lewat nomor tak dikenal, mengirim pesan panjang berisi pembelaan. Katanya, ini semua salah paham. Aku dan Raka cuma teman dekat. Foto-foto itu nggak seperti yang kamu kira. Aku balas singkat. Kalau memang cuma teman, kenapa di akhir malam itu aku dengar dia bilang, "Terima kasih sayang"? Mau aku kirim rekamannya ke keluargamu? Tidak ada balasan lagi setelah itu. 2 jam kemudian, Lila memberitahu bahwa akun Instagram Nadine sudah diubah jadi privat, dan semua fotonya dengan Raka dihapus. Terlambat. Semua sudah tersimpan di tanganku. Puncaknya datang seminggu kemudian. Kami mengadakan makan malam keluarga besar di rumah mertuaku. Bukan acara formal, tapi semua anggota keluarga hadir, termasuk beberapa kerabat yang jarang pulang. Raka sudah tahu suasana akan tidak nyaman,
tapi dia tidak punya alasan untuk menolak datang. Nadine pun hadir tanpa diundang, mungkin berharap bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga Raka. Kesalahan besar. Begitu semua berkumpul, ayah mertua berdiri dan berkata lantang. Saudara-saudara, sebelum kita makan, ada hal yang perlu kita bersihkan dari keluarga ini. Kita tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Lalu, dia memutar video singkat di televisi ruang tamu, kompilasi foto, chat, dan rekaman suara, terima kasih sayang, yang kudapat malam itu. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Raka dan Nadine. Raka menunduk, wajahnya memerah. Nadine mencoba bicara, tapi ibu mertua langsung menegur. Cukup. Kami tidak mau dengar alasan. Kalian sudah mempermalukan keluarga ini. Seketika, mereka diusir dari rumah itu, di depan semua orang. Tidak ada seorang pun yang membela mereka. Bahkan adik iparku menatap Raka dengan jijik, seakan dia bukan lagi kakak yang dulu dia hormati. Kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Nadine kehilangan sebagian besar kliennya di bisnis kecil yang dia jalankan. Raka menerima surat resmi dari kantornya, dia diberhentikan tanpa pesangon karena melanggar kode etik perusahaan. Aku tidak sekadar puas. Aku merasa lega. Mereka mungkin masih hidup, tapi reputasi, pekerjaan, dan lingkar sosial mereka sudah hancur total. Malam itu, aku kembali duduk di teras dengan secangkir teh, persis seperti pagi ketika aku memulai langkah-langkah ini. Lila duduk di sebelahku, mengunyah keripik. Jadi, puas? Aku menatap langit. Puas bukan kata yang tepat. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini, pengembalian keseimbangan. Dia tertawa kecil. Bahasanya kayak film. Aku tersenyum tipis. Karena hidupku memang mereka buat jadi drama. Sekarang, giliran aku yang pegang skenarionya. Di kejauhan, suara hujan mulai turun lagi. Bagi sebagian orang, hujan membawa kesedihan. Tapi bagiku malam ini, hujan adalah tanda bahwa segala kotoran telah dibersihkan. Raka dan Nadine mungkin mencoba membangun kembali hidup mereka. Tapi setiap kali mereka melihat ke belakang, mereka akan ingat bahwa ada satu orang yang pernah mereka remehkan, yang akhirnya membuat mereka berdua bertekuk lutut. Dan itu akan menjadi hukuman seumur hidup. Waktu memang tidak bisa menghapus luka sepenuhnya, tapi ia bisa membuatnya lebih mudah untuk dibawa. 3 bulan setelah malam di mana Raka dan Nadine diusir dari rumah mertua, hidupku mulai kembali menemukan ritmenya. Pagi-pagiku kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki Raka di dapur, tidak ada lagi ketegangan samar saat duduk satu meja dengannya. Aku bisa menikmati secangkir kopi sambil menatap halaman belakang, mendengarkan burung-burung berkicau, tanpa harus berpura-pura. Aku sudah menandatangani berkas perceraian sebulan yang lalu. Raka sempat mencoba menunda, mungkin berharap ada sedikit celah untuk kembali, tapi aku sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Bahkan kuncinya sudah kulempar jauh-jauh. Dari kabar yang kudengar, Raka kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setelah dipecat, dia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tapi rekam jejaknya sudah mencoreng reputasinya. Dunia profesional di kota ini ternyata kecil, dan gosip menyebar lebih cepat daripada CV. Dia akhirnya bekerja sebagai staf di sebuah toko material bangunan. Gajinya tentu saja jauh dari cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang dulu dia nikmati. Mobilnya dijual untuk menutupi sebagian utang, dan sisa tabungannya terkuras untuk biaya hidup. Kadang, aku membayangkan dia menatap dinding kosong rumah kontrakannya di malam hari, bertanya-tanya bagaimana semua bisa berubah secepat itu. Jawabannya sederhana, keserakahan. Nadine juga tidak lebih baik. Setelah kehilangan sebagian besar kliennya, bisnis make-up dan event yang dia jalankan nyaris gulung tikar. Bukan karena dia tak punya keterampilan, tapi karena tak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Di komunitas sosial kami, dia sudah menjadi persona non grata. Tidak ada undangan, tidak ada pertemanan, bahkan beberapa sahabat dekatnya memutus hubungan. Mereka bilang, kalau dia bisa menusuk sahabatnya sendiri, siapa yang tahu dia tidak akan melakukan hal yang sama pada kami. Aku sempat mendengar kabar bahwa Nadine kini bekerja sebagai asisten di salon kecil di kota sebelah. Dia jarang muncul di media sosial, mungkin karena setiap kali mencoba, komentar-komentar pedas selalu membanjiri postingannya.
Ironisnya, hubungan Raka dan Nadine tidak bertahan lama setelah semuanya terbongkar. Awalnya mereka saling menguatkan, seperti pasangan yang merasa dunia melawan mereka. Tapi tanpa uang, tanpa reputasi, dan tanpa dukungan keluarga, yang tersisa hanyalah saling menyalahkan. Aku mendengar dari Lila bahwa mereka sering bertengkar di tempat umum. Puncaknya, Nadine meninggalkan Raka 2 bulan lalu, kembali ke rumah orang tuanya yang awalnya tidak mau menerimanya. Raka sendiri kini benar-benar sendirian. Yang mengejutkan, hubunganku dengan keluarga Raka, terutama mertua dan adik ipar, justru semakin erat setelah semua ini. Mereka selalu mengatakan bahwa aku adalah korban, dan mereka menghargai keberanianku mengungkap kebenaran. Ibu mertua sering mengajakku menginap di rumahnya, bahkan tanpa Raka di sana. Katanya, kamu tetap bagian dari keluarga ini, meski statusmu dengan Raka sudah berakhir. Kalimat itu membuatku terharu. Jarang ada mantan menantu yang masih diterima seperti ini. Aku tahu suatu hari hubungan ini mungkin akan merenggang secara alami, tapi untuk saat ini, dukungan mereka adalah salah satu alasan aku bisa bertahan. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Pekerjaan freelanceku di bidang desain grafis mulai berkembang pesat karena aku kembali menekuninya dengan penuh energi. Beberapa klien lama kembali bekerja sama denganku, bahkan ada proyek besar dari perusahaan luar negeri. Aku juga mulai rutin berolahraga, bukan hanya untuk penampilan, tapi untuk kesehatan mental. Setiap langkah di treadmill seperti menghapus sedikit demi sedikit beban yang dulu menindihku. Seringkali, orang bertanya padaku apakah aku puas dengan apa yang kulakukan pada Raka dan Nadine. Jawabannya, ya. Tapi kepuasannya bukan dari melihat mereka sengsara, melainkan dari kenyataan bahwa aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Mereka berdua menghancurkan kepercayaanku, tapi aku tidak membiarkan itu menghancurkan masa depanku. Aku mengubah luka itu menjadi senjata, lalu meletakkannya setelah semua selesai. Aku belajar bahwa kepercayaan itu berharga, dan sekali rusak, sulit diperbaiki. Aku juga belajar bahwa kadang-kadang, orang yang kita sebut teman, bisa menjadi pengkhianat terbesar. Namun, aku juga belajar bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku tidak hanya bertahan, aku bangkit, dan aku membangun kembali hidupku di atas puing-puing yang mereka tinggalkan. Setahun setelah semua kejadian itu, aku sudah pindah ke apartemen kecil yang nyaman di pusat kota. Pekerjaanku stabil, tabunganku bertambah, dan yang paling penting, aku bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Kadang, aku masih bertemu beberapa orang dari lingkaran lama. Mereka selalu memuji keberanianku. Ada yang bilang, kalau itu terjadi pada aku, mungkin aku cuma bisa menangis dan pasrah. Kamu beda. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa di balik keberanian itu, ada banyak malam yang kulewati dengan air mata. Tapi semua itu sepadan. Kabar terakhir yang kudengar, Raka pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Nadine masih tinggal bersama orang tuanya, menjalani hidup jauh dari sorotan. Mereka tidak lagi berhubungan, setidaknya sejauh yang aku tahu. Mungkin mereka sama-sama sadar bahwa hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemen, menatap matahari terbenam. Ada rasa damai yang sulit kujelaskan. Bukan karena Raka dan Nadine sudah hancur, tapi karena aku sudah bebas dari bayang-bayang mereka. Aku menyesap teh hangat, lalu menulis di jurnal pribadiku. Pengkhianatan adalah ujian. Balas dendam adalah pelajaran. Dan kebebasan adalah hadiah. Kali ini, aku tidak lagi menatap ke belakang. Masa depanku terlalu berharga untuk dihabiskan pada mereka yang sudah menjadi bagian dari masa lalu.